Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan dari beliaulah sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat ila yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita ajarkan hari ini mendapat keberkahan, manfaat dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu dengan format, nomor, dan nama absen kalian. Terus Ibu akan menyampaikan materi kita minggu yang lalu, materi kita hari ini, dan materi kita minggu yang akan datang. Materi kita minggu yang lalu membahas tentang Al-Quran. Terus di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian Al-Quran, terus yang kedua nama-nama lain dari Al-Quran, terus yang ketiga fungsi Al-Quran. Terus hari ini kita membahas tentang hadis. Ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian hadis, yang kedua fungsi hadis. Terus yang selanjutnya kita membahas materi minggu yang akan datang, yaitu kita membahas tentang isi kandungan Quran surah Asy-Syams ayat 1-10. Langsung saja Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu membahas tentang hadis. Yang pertama pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya yaitu baru, tidak lama, maupun pembicaraan ataupun cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pengertian hadis di sini yaitu hadis secara bahasa, yaitu artinya baru, tidak lama, pembicaraan ataupun cerita. Terus hadis menurut para ulama yaitu merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pengertian hadis secara bahasa dan menurut para ulama. Terus hadis ada 4 bagian, yaitu yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga takrir, dan yang keempat sifat. Jadi Ibu akan bacakan satu persatu lalu Ibu jelaskan. Jadi yang pertama yaitu membahas tentang perkataan. Perkataan yang dimaksud adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, bidang akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagiannya. Nah, jadi perkataan di sini adalah segala perkataan yang langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang langsung disabdakan oleh beliau dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama bidang syariah, yang kedua bidang akhlak, yang ketiga bidang akidah, dan yang keempat pendidikan dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Nah,
Maksud dari perbuatan di sini adalah penjelasan-penjelasan langsung atau penjelasan-penjelasan yang mudah dari Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Nah, itu yang dimaksud dengan perbuatan. Terus yang ketiga yaitu takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Apa itu Bu arti takrir? Nah, arti dari takrir atau takrir ini adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak memberikan sanggahan terhadap perilaku para sahabat beliau, dan beliau selalu menyetujui apa kemauan dari sahabat beliau. Baik, yang selanjutnya yaitu yang keempat. Di sini pembahasannya sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad adalah merupakan komponen hadis yang meliputi yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani maupun moral dan akhlaknya. Nah, jadi sifat yang pertama di sini adalah sifat-sifat yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabat dan para ahli sejarah, yaitu mengenai sifat jasmani ataupun moral dan akhlak beliau. Itu sifat siapa Bu? Nah, itu maksudnya sifat-sifat dan gambaran dari Rasulullah SAW. Terus yang kedua yaitu silsilah atau nasab. Silsilah atau nasab ini maksudnya silsilah keturunan Nabi Muhammad, nama-nama dan tahun kelahiran yang ditetapkan oleh para sejarawan. Nah, jadi di sini silsilah keturunan Sidin atau keturunan beliau yaitu nama-nama dan tahun kelahiran yang ditetapkan oleh para sejarawan. Terus yang ketiga yaitu himmah. Himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa pada setiap tanggal 9 Muharram. Nah, jadi maksud himmah di sini adalah keinginan Nabi untuk melaksanakan atau untuk melakukan sesuatu yang beliau inginkan, seperti keinginan beliau mau berpuasa 9 Muharram. Itu maksudnya keinginan beliau, suatu perbuatan yang sunnah, yaitu melaksanakan puasa setiap tanggal 9 Muharram. Nah, sampai sini dulu. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi yang kedua? Baik, karena kalian tidak ada pertanyaan, jadi Ibu lanjut menjelaskan materi yang kedua, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini fungsi hadis ada 4. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Terus yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Terus yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, jadi Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, contoh misalnya di dalam Al-Quran terdapat di situ ada hukum, yaitu masalah menegaskan, menguatkan, dan mengukuhkan. Nah, jadi artian menguatkan, mengukuhkan, dan menegaskan di sini adalah hukum yang sudah tercantum di dalam isi Al-Quran.
Terus yang kedua yaitu menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Nah, banyak ayat atau perintah larangan Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terinci. Nah, maksud dari menguraikan dan menjelaskan di sini yaitu menguraikan dan menjelaskan, merincikan perintah atau larangan-larangan yang ada di dalam isi Al-Quran. Nah, itu maksudnya. Terus yang ketiga adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Nah, jadi maksud pembahasan fungsi hadis yang ketiga ini adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu adalah dalam Al-Quran itu tidak ada ditetapkan dan tidak mengadakan hukum-hukum yang tidak disebutkan. Nah, jadi hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran itu adalah merupakan produk dari hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Nah, jadi yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia, umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah dan lain-lain. Nah, jadi maksud membatasi keumuman Al-Quran di sini yaitu banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan secara umum dan ini tidak dikhususkan. Jadi membatasi keumuman Al-Quran ini tidak ada batasnya, baik itu untuk umat Islam laki-laki maupun umat Islam perempuan, besar maupun kecil, terus sehat maupun sakit dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran ini tidak ada batas keumumannya. Ya, sekian pembahasan kita hari ini karena waktu kita sudah habis dan materi kita pun sudah habis. Jadi kita sebelum menutup pembelajaran hari ini mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.